Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau. Sebentar kami mau dengar firman. Berikanlah kami kekuatan ekstra untuk dapat menikmati firman-Mu, memahami kedalaman firman-Mu dan rencana-Mu yang agung dan mulia itu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kami menolak setiap tipu kuasa setan, kuasa gelap roh jahat, apapun bentuknya yang mau menghalangi persekutuan kami dengan Engkau. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi semua jemaat Tuhan yang berada dimanapun, baik dalam ibadah di Batam, ya, yang seyogianya sebentar sore malam nanti kita ibadah di gereja kita di Telaga Punggur atau di Kabil, ya. Saya menyapa seluruh umat Tuhan agar tetap setia dalam mengikuti firman Tuhan dalam penggembalaan. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban, saudaraku. Seyogianya juga masuk jam 3 sore, saudaraku, ya. Maka saya juga menyapa saudara yang dapat mengikuti ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Demikian juga saya menyapa umat Tuhan yang berada di pelayanan kita di Kota Medan, yang seharusnya masuk jam 4 sore, saudara. Jadi sekali lagi saya menyapa selamat hari Minggu bagi semua umat Tuhan dimanapun saudara ada, di Batam, di luar Batam, bahkan sampai ke daerah-daerah lain, saudara, sampai ke daerah Langkat, Kalimantan Tengah, dan juga terus sampai ke Tapanuli Utara, bahkan Riau Daratan. Ada hamba-hamba Tuhan saya lihat yang selalu setia dapat mengikuti firman Tuhan dalam perkembangan firman Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Bagian juga sampai ke luar negeri, saudara-saudara kita yang dapat mengikuti ibadah, baik itu di Singapura. Ada beberapa keluarga yang terus mengasihi Tuhan dan selalu beribadah, sekalipun dengan jarak yang hari-hari ini, saudara, dekat tapi menjadi jauh karena kondisi keadaan yang tidak mendukung. Tapi saya percaya dimanapun umat Tuhan berada, para pelayan hamba Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja terus memperhatikan kita dimanapun kita berada. Tentu sore hari ini kita masih mendapat kemurahan Tuhan untuk tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berjaga-jaga dengan selalu memperhatikan, menghargai kepercayaan Tuhan. Tadi pagi juga, minggu yang lalu juga saya sudah menyampaikan betapa pentingnya kita menghargai kepercayaan Tuhan. Kalau kita menghargai kepercayaan Tuhan, nanti ketika Tuhan datang kembali, Dia akan berkata kepada kita, turutlah, ya, menikmati kebahagiaan Tuhanmu, ya. Dengan kata lain, kita menikmati kebahagiaan Tuhan sendiri. Bukan saudara saja yang berbahagia, tapi Tuhan pun berbahagia ketika Dia melihat saudara dan saya menghargai kepercayaan yang diberikan Tuhan. Itulah kerajaan sorga.
yang diumpamakan bagaikan seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan memberikan kepercayaan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Saudara-saudara, dari pelajaran ini telah kita temukan kehidupan yang menghargai kepercayaan yang Tuhan percayakan, terutama berbicara tentang kerajaan sorga. Ini adalah anugerah. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saya katakan berarti masuk dalam pesta nikah anak domba. Saudara, tidak semua yang bisa masuk dalam pesta nikah anak domba. Kalau saudara memperhatikan kitab Wahyu 19, yang masuk dalam pesta nikah anak domba itu, yang pertama adalah orang-orang yang mengalami kemenangan atas Babel. Ya. Atas Babel, saudara. Ya. Dan ketika kemenangan atas Babel itu diserukan, maka orang banyak yang betul-betul telah mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu, ya, bersukacita, ya, dan menyerukan haleluya, ya. Jadi seruan sukacita dan seruan haleluya adalah seruan kemenangan atas Babel. Saya sudah terangkan, Babel ini sudah muncul, ya, sejak dalam kitab Kejadian. Ya. Sejak dalam kitab Kejadian Babel telah muncul. Ya. Dan munculnya Babel, saudaraku, karena manusia ingin mencari nama, ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Ya. Itu menggambarkan, saudaraku, manusia ingin mencapai ketinggian, tetapi di luar kehendak Tuhan. Ingin menyelamatkan diri, tetapi tidak menurut firman Tuhan. Dan saudara, akhirnya apa yang terjadi? Babel itu dikacau balaukan. Orang-orang akhirnya terserak, mengalami kekacauan. Ya, makanya saya mau katakan, semua kehidupan yang mencari keselamatan di luar kehendak Tuhan pasti bingung dan kacau balau. Ya. Apalagi ketika penghukuman menimpa dunia ini, maka orang-orang yang tidak mencari keselamatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, pasti akan bingung dan kacau balau. Buntu, tidak akan melihat pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Namun saudaraku, Babel ini terus berkembang. Ya, sebab Babel juga menggambarkan pemberontakan kepada Tuhan, perlawanan kepada Tuhan. Maka di Wahyu pasal 18, Wahyu 17, Wahyu 18, bahwa Babel itu betul-betul digerontok. Ya. Semua yang tergabung dalam suasana Babel, semua akan rubuh. Bukan saja rubuh, mengalami celaka. Ya. Celaka. Ya. Dan celaka itu datangnya bukan main cepatnya. Kalau dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 19, 1 jam saja ia sudah
binasa. 1 jam saja, ya, dia sudah binasa. Bahkan di ayat sebelumnya, saudaraku, ya, malapetaka itu datang dalam tempo 1 hari saja. Wahyu 18 ayat yang ke-8, saudara, ya. Sebab yang betul-betul yang bertindak untuk menghukum Babel itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan bagi saya dan bagi saudara tergabung menjadi gereja Tuhan yang siap sedia, yang berjaga-jaga dengan konteks menghargai kepercayaan Tuhan. Saya mau katakan, ibadah, pelayanan, dan hidup yang masih Tuhan berikan ini adalah bentuk kepercayaan Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak sembarangan memberikan kepercayaan ini. Kalau kita lihat contoh dari kehidupan umat Tuhan yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, salah satu kepercayaan yang Tuhan sampaikan dalam perjalanan hidup umat Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk beribadah dalam polanya tabernakel, ya, kemah suci, ya. Dan ketika Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel membuat tempat kudus bagi Tuhan, sebenarnya tujuan Tuhan, Dia ingin hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Dia membuka peluang kepada umat Tuhan untuk bertemu dengan dirinya melalui ibadah, melalui kemah suci. Saudara, tentu saudara, kalau Tuhan memberikan peluang, maka selayaknya umat Tuhan harus menuruti syarat-syarat untuk bertemu dengan Tuhan. Syarat-syarat supaya Tuhan punya tempat di tengah-tengah mereka. Maka saudara, Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Kamu harus membuat tempat kudus bagiku. Itu Keluaran 25 ayat 8, ayat 9. Tempat kudus yang harus dibangun oleh umat Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dengan sasaran Tuhan mau diam di tengah-tengah umatnya. Dan tentu Tuhan ingin kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya membawa umatnya untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan tentukan. Tujuan yang Tuhan tentukan, sekali lagi saya mau katakan, kerinduan Tuhan yang terdalam adalah supaya kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Turut masuk dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita telah belajar dalam kitab Yesaya pasal 24. Bagaimana kehidupan yang masuk dalam kebahagiaan Tuhan dan bagaimana orang yang tidak masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Juga pelajaran penting lewat Matius pasal 25 dimulai dari 14 dan seterusnya tadi. Ada satu dari antara tiga, satu
kehidupan yang tidak turut masuk dalam kebahagiaan tuannya, karena tidak mengembangkan, tidak menghargai kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadanya, bahkan menanamnya, menyembunyikannya di dalam tanah. Maka kepercayaan itu akan diambil dan orang itu dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Tapi sangat berbeda dengan orang-orang yang mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghargai kepercayaan. Maka saudara, kalau kita belajar daripada orang-orang yang masuk dalam kebahagiaan Tuhan atau kebahagiaan Tuhan adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Maka kita telah belajar Wahyu 19. Kemenangan itu diekspresikan dengan seruan, ya, haleluya. Dan seruan haleluya itu, saudaraku, seruan kemenangan. Haleluya artinya pujilah Tuhan, ya. Pujilah Tuhan. Jadi sebenarnya haleluya itu berbentuk ekspresi yang diungkapkan dalam memuji Tuhan, ya. Pujilah Tuhan, ya. Jadi kemenangan sebenarnya sudah kita ekspresikan saat kita memuji Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang haleluya, pujilah Tuhan, ini banyak kali terdapat dalam kitab Mazmur, ya. Kenapa, saudaraku? Karena pemazmur yang paling mantap yang bernama Daud banyak kali mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka dia banyak sekali mengekspresikan lewat pujian yang diungkapkan kepada Tuhan. Dan pujian itu selalu terungkap karena rasa syukur, rasa hormat akan Tuhan. Maka Yesaya juga ketika mengungkapkan rahasia tentang akhir zaman, ternyata Yesaya juga menangkap dan mengetahui apa yang diperbuat Tuhan. Dan Yesaya juga memahami perbedaan orang yang menang dengan orang yang kalah, orang yang tetap teguh dengan orang yang sedang mengalami goncangan. Dan goncangan yang hebat itu akhir zaman, saudaraku. Dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 1. Satu bentuk malapetaka yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ayat 2, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli,
Demikianlah nasib penjual seperti nasib peminjam. Demikianlah nasib yang meminjamkan seperti nasib orang yang berhutang. Demikianlah nasib orang yang berhutang. Ayat 3, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Dalam kitab Yesaya pasal 24 ini berbicara nubuat tentang akhir zaman. Bagaimana bumi akan hancur, dijungkir balik. Saudara, kalau saudara baca selengkapnya Yesaya 24 ini, sebenarnya ini satu hal yang sangat mengerikan kalau Tuhan genapi satu persatu. Karena ini belum tergenapi, maka manusia kadangkala anggap remeh dengan apa yang dikatakan Tuhan. Coba satu persatu digenapi. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Waduh. Saya percaya tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak firman. Saya percaya tidak ada alasan bagi manusia tidak mempercayai firman Tuhan. Tapi karena belum semua tergenapi, seringkali manusia meremehkan firman. Seringkali manusia tidak memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kalau saudara lihat Yesaya pasal 25, Yesaya pasal 26, Yesaya pasal 27, Anda akan menemukan ciri khas gereja Tuhan yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Ciri khas gereja Tuhan yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang mereka ungkapkan dalam bentuk nyanyian. Saudara, itu sebabnya kitab Yesaya pasal 25 sampai Yesaya pasal 27 ini menunjukkan bagaimana gereja Tuhan yang berkemenangan mengekspresikannya dengan nyanyian. Saudara, ini perbedaannya dengan dunia. Dunia berkabung. Dunia merana. Tadi pagi saya katakan bagaimana ungkapan orang yang menang itu akan memperdengarkan nyanyiannya dari ujung bumi. Itu dalam Yesaya 24:16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Ini kelompok yang berkemenangan, kelompok di luar Tuhan. Mereka berkata, tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab semua dirampok, semua dihabisi. Saudara-saudara, ini nubuat tentang akhir zaman. Ini nubuat bagaimana kondisi akhir zaman menghabisi, menghilangkan pengharapan,
membuat manusia putus asa. Sebab keadaannya memang sangat mengerikan. Tapi kalau kita belajar Yesaya 25, 26 dan 27, di sana terlalu nyata perbedaan orang-orang yang berkemenangan. Yang pertama di dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perikopnya ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Furi orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Nyanyian kemenangan yang diungkapkan oleh orang-orang yang menang. Menang atas apa? Atas dunia, atas musuh. Saya seringkali musuh besar kita yang pertama adalah iblis, yang selalu menyeret manusia untuk hidup dalam dosa. Yang kedua, musuh kita yang besar yang kedua adalah dunia, yang selalu menyeret kita kepada penyembahan berhala. Dan yang ketiga, keinginan daging manusia, yang selalu menyeret manusia kepada egonya, sehingga tidak mengasihi Tuhan, sehingga tidak tunduk pada Tuhan, sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, tapi orang yang menang akan menyanyikan syukur bagi nama Tuhan. Terutama inti nyanyiannya adalah karena Tuhan itu setia, karena Tuhan itu teguh, karena Tuhan itu benar dalam segala rancangannya. Tidak ada yang diragukan dari dirinya Tuhan. Semua akan terlaksana sesuai dengan rancangan. Dan kemenangan itu diproklamirkan lewat nyanyian, di mana terutama Babel sedang dihancurkan. Babel sedang dihancurkan. Kesombongan manusia sedang dirontokkan saat Tuhan menghukum dunia. Itu kalau saudara lihat dalam ayat 3 Yesaya 24 ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merasa merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Ayat 5, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan,
dan mengingkari perjanjian abadi. Saudara, ini bentuk Tuhan betul-betul merontokkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka tidak mau menghargai kemurahan Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia akan rontok. Itu di ayat pasal 25 ayat 3, saudara. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang, tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang yang gagah sombong seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang yang gagah sombong ditiadakan. Sangat berbeda dengan nyanyian orang yang berkemenangan, dengan orang-orang yang gagah dan sombong. Maka oleh sebab itu, saudaraku, sekali lagi saya mau tekankan, ekspresi kemenangan kita di dalam Tuhan sangat berbeda dengan dunia yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Dan hari-hari ini saudara lihat, ada banyak kebanggaan manusia sedang dirontokkan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa akhir zaman akan tiba, terlalu banyak manusia kesombongannya dirontokkan. Tuhan mau tunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya yang berkuasa atas dunia adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan tunjukkan dalam Yesaya pasal 25 nyanyian kemenangan itu dipusatkan bagaikan di Sion. Kalau saudara lihat dalam Yesaya 25 ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua disaring endapannya. Ayat 7, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Saudaraku, Tuhan menunjukkan kemenangan itu ada pada orang-orang yang berada di Sion. Tuhan bagaikan menunjukkan di sini kemenangan atas semua yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan malapetaka ini. Adanya Sion. Sion menjadi sangat penting, menjadi tempat bagi segala bangsa
untuk menemukan kemenangan. Saya seringkali mengatakan Sion adalah gambaran gereja Tuhan yang memiliki kualitas rohani yang meningkat terus, yang bertumbuh terus di dalam ibadah dan pelayanannya. Kenapa? Sion memberikan jawaban karena di Gunung Sion, di rumah Allah Yakub, ada pengajaran. Jadi pengajaran yang membawa kehidupan gereja Tuhan untuk supaya bertumbuh dan berkemenangan. Kenapa begitu penting masuk ke Sion? Sampai dinubuatkan dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan seterusnya. Segala bangsa akan datang berduyun-duyun. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke gunung Sion, sebab dari sana akan keluar pengajaran. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya pengajaran yang benar, yang alkitabiah, yang memberi jalan keluar kepada manusia di akhir zaman. Bagaikan Tuhan sediakan perjamuan dengan masakan yang bergemuk, sukacita yang bagaikan anggur yang tua benar, yang betul-betul disaring endapannya. Bahkan di Gunung Sion, Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Tuhan koyakkan semua perkabungan. Bagi orang yang mengerti kehendak Tuhan, bagi orang yang menangkap rencananya Tuhan, semua tudung perkabungan dikoyakkan. Semua yang namanya perkabungan tidak menjadi masalah bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat 8 Yesaya 25 ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Bukan saja maut ditiadakan, air mata pun dihapus. Dan juga aib atau kekurangan atau kelemahan akan dijauhkan Tuhan. Kenapa? Itulah berkat hidup dalam firman Tuhan, dalam pengajaran yang benar. Aib pun diangkut, aib pun disingkirkan. Itu sebabnya seringkali saya katakan Yusuf adalah gambaran dari pengajaran. Ketika Rahel melahirkan Yusuf, Rahel berkata, aibku telah disucikan. Pengajaran itu membuat aib kita disingkirkan. Kelemahan kita, kekurangan kita disingkirkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pengajaran yang benar. Karena apa? Karena Tuhan mau menunjukkan perbedaan
orang yang menang dengan orang yang tidak menang. Saudara, nyanyian kemenangan itu berlanjut dalam Yesaya 25 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 25 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ayat 10, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Saudara, di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, kemenangan yang Tuhan tunjukkan semakin luar biasa. Apa tujuan kemenangan ini? Adalah supaya kita menanti-nantikan Tuhan. Ciri khas orang yang menang, poin yang kedua. Pertama, nyanyian kemenangan. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Tentu kenapa menanti-nantikan Tuhan? Karena mengandalkan Tuhan sebagai keselamatan. Maka kita mencatat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Ciri khas orang percaya, orang yang berkemenangan, selalu menanti-nantikan Tuhan. Kenapa, saudara? Tentu karena mengenal Tuhan. Sesungguhnya inilah Allah kita. Kenapa menanti-nantikan Tuhan? Karena mengenal Tuhan itu sebagai keselamatan. Saudara harus kenal Tuhan sebagai keselamatan. Saudara harus mengenal Tuhan. Kalau dalam Ulangan pasal 32 ayat 39 sampai ayat 43. Di sini dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Jadi saudara harus mengenal Tuhan itu. Siapa Tuhan saudara? Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang mematikan, yang menghidupkan, meremukkan, menyembuhkan, memberi hidup hanya Tuhan. Yang mengizinkan kematian juga hanya Tuhan. Yang menyembuhkan juga hanya Tuhan. Yang melepaskan juga hanya Tuhan. Oleh sebab itu saudara,
miliki nyanyian kemenangan. Karena Anda kenal Tuhan. Karena Anda memahami Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Yesaya pasal yang ke-26, saudara temukan kembali di sana bahwa nyanyian sebagai tanda persekutuan. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nyanyian sebagai tanda persekutuan. Kita dibawa masuk ke dalam bentengnya Tuhan. Itu tanda karena kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan Dia kepala gereja yang luar biasa. Dan yang keempat, Yesaya pasal 27 ayat 1, ayat 2 sebenarnya sampai ke ayat 6. Itu nyanyian karena Tuhan memperdulikan kita dari waktu ke waktu. Nyanyian karena Tuhan memperdulikan kita dari waktu ke waktu. Maka di sini berbicara tentang Israel diselamatkan. Di ayat 1, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar. Ia akan membunuh ular naga di laut. Ini musuh terbesar dari umat Tuhan. Ular naga. Kalau dalam Wahyu saudaraku, itu iblis atau setan. Bahkan dalam kitab Wahyu disebut ular naga tua, merah padam. Kenapa sampai disebut ular naga tua? Itu menggambarkan iblis yang sudah punya pengalaman, berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Tapi saudara, Anda dan saya tidak perlu takut, karena Tuhan memperdulikan kita dari waktu ke waktu. Seberapa hebat pun pekerjaan iblis, kalau saudara diperdulikan Tuhan dari ke waktu, dari zaman ke zaman, dari situasi yang berbeda-beda, Anda tidak perlu takut. Maka digambarkan itu bagaikan nyanyian tentang kebun anggur yang elok. Itu ayat 2, Yesaya 27 ayat 2. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ini menceritakan bagaimana Tuhan itu memperdulikan umat Tuhan dari waktu ke waktu. Bagaikan memperhatikan kebun anggur yang elok. Di sini diungkapkan, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya.
supaya jangan ada orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saudaraku, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan pasti mengagungkan nama Tuhan, pasti meninggikan Tuhan, karena Tuhan itu memperdulikan kita dari waktu ke waktu. Saudara, ada 4 nyanyian yang luar biasa dalam Yesaya 25, 26, 27 ini, mengungkapkan perbedaan dari kehidupan yang berkemenangan dan dari kehidupan yang mengalami kehancuran demi kehancuran. Maka kitab Ibrani berkata, Tuhan menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kehidupan yang tidak tergoncangkan itulah yang seharusnya menjadi milik saudara dan saya, sebagai bukti kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Ciri khas orang yang masuk dalam kebahagiaan Tuhan, puncaknya dipelihara, diperhatikan dari waktu ke waktu. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut, karena Dia, kepala gereja, gembala yang baik, akan memperhatikan saudara bagaikan kebun anggur yang elok, yang selalu diperhatikan Tuhan sampai kapanpun. Oleh sebab itu, sore hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, baik yang di Batam, di Tanjung Uban, ya, maupun di Kota Medan dan di semua tempat. Mari kita izinkan Tuhan membuat perbedaan antara kita, antara orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberikan perbedaan, dan kita izinkan Tuhan memelihara kita setiap musim dari hidup kita ini. Dan kita yakin, saudaraku, Dia bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan. Dia peduli hidup kita di setiap waktu, setiap musim hidup kita. Anda tidak perlu takut. Masa sukar yang ada di depan kita, Anda tidak perlu takut, karena Tuhan penolong kita. Saya ajak saudara kita mau menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ini pujian yang mau kita ungkapkan kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi jangan lupa, Tuhan peduli hidup saudara dari waktu ke waktu. Oh, terima kasih Tuhan.